Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview cara menyambung kata ganti Lanjutkan orang. dari pembelajaran yang kemarin yang sudah dijelaskan melalui video. Kali ini juga Miss akan menjelaskan tentang kata ganti yang disambung. Sama sih seperti video sebelumnya, hanya saja ini lebih jelasnya bagaimana sih cara merubah atau merangkainya, karena pada latihan soal yang kemarin itu ada beberapa yang sebenarnya udah betul tapi salah menempatkan harokatnya. Pertama, hafalkan dulu ini dan artinya. Jadi kata sambung itu ada yang terpisah dan disambung. Kata ganti atau domir itu ada yang terpisah dan disambung. Nah, yang terpisah itu ada ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Artinya ini udah ada ya. Hafalkan artinya. Nah, dari sini baru kita akan berlanjut ke kata ganti yang disambung. Ada kalau saya, kalau disambung menjadi ya sukun. Terus titik-titik ku. Jadi disambung depannya apa? Rumahku, kelasku, sekolahku ya. Menggunakan ku. Kalau ya sukun itu ku. Kalau yang depannya ana tilmidun, saya siswa, menggunakan saya. Tapi kalau udah disambung menggunakan ku, mu, dan nya. Sekolahmu, kelasmu, penggarismu. Terus ini juga sama, kelasnya, namanya. Kalau yang ini dia teman, dia guru. Perbedaannya begitu ya. Ini ditulis di awal, sedangkan ini kalau yang disambung ditulisnya disambungkan di belakang kata atau isim. Nah, di video sebelumnya juga sudah Miss jelaskan bahwa ada beberapa kata tambahan yang sangat sering digunakan dalam bahasa Arab, yaitu ada hada, hadihi, dalika, tilka, minhal, dan ada beberapa lainnya, tapi cukup ini dulu aja. Yang hada artinya ini untuk muzakkar, kemudian yang hadihi ini untuk muannas, dalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk muannas, kemudian min artinya dari, sama seperti kan, tapi lebih sering digunakan yang min. Kemudian hal untuk kata tanya, apakah. Nah, ini dihafalkan, dimasukkan ke dalam kamus seperti instruksi Miss waktu video sebelumnya. Masukkan kata tambahan ke dalam kamus karena sering digunakan. Nah, kembali lagi ke kata ganti yang disambung. Contohnya seperti apa? Kemarin ada beberapa yang salah ya. Salahnya itu ada yang lupa nggak disambung, ada yang lupa cara menyambungnya salah. Jadi di sini Miss kasih contoh cara menyambungnya. Dari kata baitun. Apa itu baitun? Baitun artinya rumah. Kalau rumahku disuruh menerjemahkan bahasa Arab rumahku, bahasa Arabnya adalah baiti. Perubahannya di mana? Perhatikan ke depan, perhatikan ke layar. Nih, dilihat di sini. Dari baitun, baitun itu harokat akhirnya adalah domah tain. Nih ya, yang dibulatin, domah tain. Ketika menjadi rumahku, bukan rumah saya, tapi rumahku ya. Di sini patenkan saja karena kata ganti disambung, jadi dia disambung rumahku. Kalau rumah saya itu terpisah. Kalau rumahku disambung jadi satu. Dari kata rumah, akhirannya harokatnya adalah domah tain, berubah menjadi kasroh. Berubah menjadi kasroh, diimbuhi ya sukun ya. Di sini saya atau ku diimbuhi ya sukun. Begini cara penggunaannya. Jadi yang tadinya domah tain berubah menjadi kasroh, kemudian karena tak dengan dia bisa disambung, sambung aja. Kan kata ganti yang disambung, jadi disambung aja. Kasih ya sukun jadi rumahku. Yang kedua, rumahmu. Tapi ini muzakkar. Muzakkar yaitu ka. Cara menyambungnya bagaimana? Dari kata baitun yang tadi akhiran harokat akhirnya ini adalah domah tain, berubah menjadi hanya domah aja. Karena tak dengan kaf bisa disambung, sambung. Begini.
Jadi yang tadinya domah tain berubah menjadi domah, kemudian disambung dengan ka. Jadi baituka, dari kata baitun menjadi baituka. Lalu yang ketiga sama rumahmu, tapi untuk muannas atau perempuan. Misalnya ini Fatimah, itu rumahmu. Atau kamu Aisyah, itu kelasmu misalnya. Sama seperti yang untuk muzakkar, dari harokatnya domah tain, ini kata asli ya, kata aslinya itu baitun, kemudian dirubah menjadi baituki. Harokat akhirnya domah tain berubah menjadi domah, kemudian disambung dengan ki, karena imbuhan atau kata ganti yang disambung untuk mu adalah ki. Lanjut ke rumahnya untuk muzakkar. Sama, ini cuma hanya menambahkan aja yang disambung ini, yang ka, ki, hu, dan ha. Jadi yang tadinya harokatnya adalah domah tain berubah juga sama seperti yang ini, yaitu menjadi domah disambung dengan hu. Untuk laki-laki nya, untuk laki-laki adalah hu. Kemudian nya untuk perempuan adalah ha. Ini rumahnya untuk perempuan. Nya, ini ha, sama ya. Domah tain menjadi domah. Kemudian karena mau disambung, jadi dia berubah menjadi domah dan disambungkan dengan huruf ha dan alif di fathah. Ini perubahannya ya, cara merubahnya. Baitun kata aslinya, ketika menjadi rumahku, ini hanya rumah. Ketika menjadi rumahku, ta yang tadinya domah tain menjadi kasroh dan diimbuhi ya sukun. Untuk mu dan nya, baik muannas maupun muzakkar, dari kata asli harokat akhirnya hanya dirubah menjadi domah, lalu disambung dengan kata gantinya sesuai soal atau instruksinya diganti menjadi apa. Itu dalam perubahan dalam kata. Kita lihat sekarang perubahan dalam kalimat. Contoh dalam kalimatnya gimana? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, ini rumahku. Untuk ku, baik muannas maupun muzakkar sama, menggunakan ya sukun. Nah, ini yang digunakan adalah hadza. Di sini tadi sudah ya, ada ini untuk muzakkar, untuk muannas, ini muzakkar, muannas, ini dari dan apakah. Nah, untuk memilih ini dan itu, yang muannas atau muzakkar, kalian lihat dulu isimnya. Isimnya yaitu kata bendanya. Bendanya rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Baitun kata asli ya, kata aslinya baitun. Baitun muzakkar atau muannas. Di sini ada tak marbuto atau tidak. Tak marbuto tuh yang seperti apa? Tak yang bulat atau tak yang seperti kursi terbalik begini tuh. Ada titiknya tapi ya. Itu adalah muannas. Tapi kalau ini tak biasa berarti dia bukan muannas, yaitu muzakkar. Jadi yang digunakan adalah hada. Pilih yang hada. Hada baiti. Tadi yang awalannya domah tain menjadi kasroh karena diimbuhi ya sukun. Nomor 2, ini rumahnya Hasan. Terus dilihat, Hasan muzakkar atau muannas? Muzakkar ya. Jadi kata bahasa Arab untuk ini, bahasa Arabnya adalah hadza. Rumahnya, tadinya mananya nih? Nya untuk muzakkar, baituhu ya. Domah tain berubah menjadi domah, kemudian digandeng dengan hu. Rumahnya nih hu. Di sini juga bulatnya domah, yang kata aslinya jadi domah tain berubah menjadi domah, kemudian ditambah hu. Ini rumahnya Hasan. Lanjut ya, nomor 3. Itu kelasmu Aisyah. Aisyah itu
anas atau perempuan. Jadi kata itu yang digunakan yang mana? Dalika atau tilka? Yang perempuan. Yang tilka, yang ini. Jadi bahasa Arab dari itu kelasmu Aisyah adalah tilka fasluki Aisyah. Fasluki dari kata asli apa? Dari kata asli faslun. Nah, ini dari kata asli faslun. Dari kata asli faslun menjadi fasluki. Lihat cara merubahnya ya, karena digandeng dengan huruf ki. Dari harokat akhir domah tain, karena digandeng dia berubah menjadi domah, lalu disambung dengan ki. Menjadi dari kelas, dari ini artinya kelas, menjadi kalau ditembuhi ki berarti kelas mu untuk muannas. Itu kelasmu Aisyah. Lanjut ya, nomor 4. Itu temanku laki-laki namanya Ahmad. Sebenarnya tidak perlu, jika Miss tidak menambahkan keterangan laki-laki, di sini kalian lihat aja subjeknya, nama. Dari nama itu bisa ketahuan dia muannas atau muzakkar. Ahmad kira-kira muzakkar atau muannas? Ada nggak perempuan namanya Ahmad? Enggak ya? Ya sudah dapat dipastikan bahwa Ahmad adalah laki-laki atau muzakkar. Oleh karena itu, kata bahasa Arab dari itu yang digunakan adalah dalika. Dalika temanku, sodiqi. Nah, kemarin ada yang menggunakan sodiqi padahal temannya perempuan. Kalau perempuan sodiqoti, ada taknya karena dia perempuan, ada huruf tak marbutohnya. Lalu ismuhu Ahmad. Ismuhu namanya untuk Ahmad, jadi hu. Di sini udah hu. Dari kata asli apa sih ismuhu itu? Ismuhu berasal dari kata asli ismun. Ada ya di kosakata di kamus kalian. Dari kata ismun. Cara merubah kenapa? Bagaimana sih ketika namanya? Kalau ismun kan artinya nama. Kalau namanya berarti diimbuhi hu. Cara menggandengnya yaitu dengan merubah. Pertama merubah domah tain menjadi domah, lalu mimnya yang huruf terakhir gandeng dengan huruf h, diberi harokat domah. Ismuhu artinya namanya. Kalau hanya ismun artinya nama aja gitu. Lalu nomor terakhir, nomor 5. Ini ibuku, kantornya dekat dari masjid. Ini ibu itu muannas atau muzakkar? Muannas ya. Ibu kita semuanya perempuan. Jadi kata ini yang digunakan adalah hadihi. Lalu ibuku ummi. Ummi dari kata asli apa? Dari kata ummun. Dari kata ummun, karena diimbuhi ada kata ganti ya sukun yang disambung. Caranya pertama rubah domah tain menjadi kasrah, lalu ditambahi ya sukun. Khusus untuk ya sukun atau untuk kata ganti disambung ku, harokat akhirnya adalah sebelum dirubah kan domah tain. Ketika dirubah harokat akhirnya menjadi kasroh, lalu ditambahi ya sukun. Kalau yang ka, ki, hu, dan ha kan berubahnya jadi domah. Kalau khusus untuk ya sukun, khusus untuk kata ganti disambung ku, dirubah menjadi kasroh. Kantornya. Kantor itu diwanun ya. Lalu diimbuhinya jadi diwanuha. Ini tuh dari kata diwanun. Diwanun sama ya seperti yang lain. Cara merubahnya itu rubah dulu domah tain menjadi domah, lalu imbuhi ha karena ibu adalah
mu'annas. Jadi nya untuk mu'annas adalah ini, he. Sambung aja, jadi diwanuha. Dekat, bahasa Arabnya qoribun. Dari, bahasa Arabnya min. Masjid, bahasa Arabnya masjidun. Jadi bahasa Arab dari ini ibuku, kantornya dekat dari masjid adalah hadihi ummi, diwanuha qoribun min masjid. Nah, ini semua coba kalian pahami. Miss berharap kalian dapat memahami dari penjelasan singkat dari video ini ya. Semoga dari pelajaran kali ini kita bisa menerapkan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus menghafalkan kosakata dan hafalkan juga kata ganti yang terpisah serta kata imbuhan, yaitu nih berapa kata tambahannya ya.